Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Belkis Harutusita dengan NIM 250900069, program studi D4 Teknik Informatika dari kelas 1C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 4 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, perbedaan internet, intranet, dan extranet. Yang kedua, VPN atau Virtual Private Network. Yang ketiga, ada cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Dan yang keempat, ada TCP/IP. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perbedaan internet, intranet, dan extranet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang saling terhubung satu sama lain di seluruh dunia menggunakan standar komunikasi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, biasa disingkat dengan TCP/IP. Jaringan ini bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Melalui internet, pengguna dapat mengakses berbagai informasi, mengirim email, menggunakan media sosial, menonton video, hingga melakukan transaksi online. Contoh layanan yang menggunakan internet antara lain seperti Google, YouTube, dan WhatsApp. Adapun manfaat internet, yang pertama, sebagai sumber informasi global, memudahkan masyarakat memperoleh berbagai data, berita, dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi, melalui email, chat, atau video call, pengguna dapat berinteraksi secara langsung tanpa batas jarak. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan, membantu pelajar dan mahasiswa mencari bahan belajar, mengikuti kursus online, dan mengakses e-book atau jurnal ilmiah. Yang keempat, sebagai media bisnis dan ekonomi digital, membuka peluang kerja dan usaha melalui e-commerce, promosi online, dan transaksi digital. Yang kelima, sebagai sarana hiburan, menyediakan layanan musik, film, game, dan media sosial untuk mengisi waktu luang. Dan yang keenam, sebagai wadah inovasi dan kolaborasi, internet mendorong munculnya ide, aplikasi, dan teknologi baru di berbagai bidang. Saya lanjut ke intranet. Apa itu intranet? Intranet merupakan jaringan komputer internal dan tertutup yang digunakan dalam satu organisasi atau perusahaan. Fungsinya mirip dengan internet, tetapi hanya bisa diakses oleh anggota organisasi yang memiliki izin. Intranet biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen penting, berbagi informasi kerja, serta memperlancar komunikasi antar karyawan. Jaringan ini lebih aman karena hanya terbatas pada lingkungan internal. Contohnya, portal internal perusahaan seperti sistem HRD, jaringan komputer di kantor untuk berbagi file dan printer, atau SIAKAD, sistem informasi akademik di sekolah dan universitas. Adapun manfaat intranet, yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Karyawan dapat dengan mudah mengakses data, jadwal, atau dokumen penting kapanpun dibutuhkan. Yang kedua, mempercepat arus informasi internal. Semua pengumuman atau kebijakan bisa disebarkan dengan cepat melalui sistem intranet. Yang ketiga, mempermudah kerjasama antar divisi. Setiap bagian dapat saling bertukar data dan berkolaborasi tanpa batas waktu dan tempat. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Karena aksesnya terbatas, data penting lebih terlindungi dari kebocoran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi penggunaan kertas, dokumen fisik, dan proses manual yang lambat. Dan yang keenam, memudahkan pimpinan memantau kinerja karyawan. Semua aktivitas kerja dapat dilihat melalui sistem intranet secara real-time. Selanjutnya ada extranet. Apa itu extranet? Extranet adalah jaringan yang menghubungkan intranet suatu organisasi dengan pihak luar yang telah diberi izin, seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan. Extranet berfungsi untuk mempermudah kerjasama, pertukaran data, dan komunikasi antar organisasi dengan tetap menjaga keamanan informasi. Akses ke extranet biasanya memerlukan username,
password, atau sistem keamanan tambahan. Contohnya, perusahaan manufaktur yang memberi akses kepada pemasok untuk melihat stok dan pesanan barang, bank yang menyediakan portal khusus bagi perusahaan mitra, atau portal pelanggan yang memungkinkan klien memantau status proyek mereka secara online. Manfaat extranet sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah kerjasama antar perusahaan. Extranet memungkinkan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan terhubung dalam satu sistem. Yang kedua, meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis. Informasi penting seperti pesanan, jadwal pengiriman, dan laporan dapat diakses dengan cepat. Yang ketiga, mengurangi kesalahan administrasi, karena semua data disimpan dan diperbarui secara digital dan real-time. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan dapat memantau layanan, pesanan, atau proyek dengan mudah. Yang kelima, mempercepat pengambilan keputusan. Manajemen dapat bekerja sama dengan pihak luar tanpa menunggu pertemuan fisik. Dan yang keenam, meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang memiliki extranet dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan profesional dibanding pesaingnya. Jadi kesimpulannya, internet, intranet, dan extranet sama-sama berfungsi untuk menghubungkan pengguna dan berbagi informasi, namun berbeda dalam cakupan dan tujuannya. Internet bersifat terbuka untuk umum dan digunakan secara global. Intranet bersifat tertutup dan hanya digunakan di dalam organisasi. Extranet menghubungkan intranet dengan pihak luar untuk kerjasama bisnis. Ketiganya memiliki peran penting dalam mempercepat komunikasi, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang. Ke pembahasan materi yang kedua yaitu VPN atau Virtual Private Network. Apa itu VPN? VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi pribadi dan aman melalui jaringan publik seperti internet. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima akan dienkripsi atau disandikan, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain yang tidak berwenang. VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP asli pengguna dan mengalihkan koneksi internet melalui server VPN di lokasi lain, sehingga aktivitas online menjadi lebih aman dan anonim. Teknologi ini sering digunakan oleh perusahaan untuk memberi akses jarak jauh kepada karyawan ke jaringan internal perusahaan, serta oleh individu untuk melindungi privasi, mengamankan koneksi Wi-Fi publik, dan mengakses situs yang dibatasi oleh wilayah. Adapun fungsi VPN sebagai berikut. Yang pertama, melindungi privasi online dengan menyembunyikan alamat IP dan lokasi pengguna. Yang kedua, mengamankan koneksi internet, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik seperti di kafe atau bandara. Yang ketiga, memberi akses jarak jauh ke jaringan internal perusahaan dengan aman. Yang keempat, membuka akses situs atau layanan yang diblokir oleh wilayah, negara, atau jaringan tertentu. Dan yang kelima, menjaga kerahasiaan data komunikasi antar pengguna dan server tujuan. Ada juga manfaat dan contoh layanan VPN. Manfaatnya yaitu keamanan data meningkat karena informasi terenkripsi dan sulit diretas. Privasi pengguna terlindungi sehingga aktivitas online tidak mudah dilacak. Akses global lebih luas, memungkinkan pengguna membuka situs yang dibatasi oleh wilayah tertentu, mendukung pekerjaan jarak jauh, terutama bagi perusahaan yang memiliki karyawan di berbagai lokasi, melindungi transaksi online seperti perbankan atau belanja digital dari pencurian data. Contoh-contoh layanan VPN ada NordVPN, ExpressVPN, ProtonVPN, Surfshark, Tunnelbear, dan CyberGhost VPN. Pembahasan materi yang ketiga yaitu cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Apa itu ISP? ISP atau Internet Service Provider adalah penyedia layanan internet yang memberikan akses kepada pengguna baik individu maupun perusahaan untuk terhubung ke jaringan internet.
ISP berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan jaringan internet global, sehingga pengguna dapat menjelajahi web, mengirim email, menonton video, atau melakukan berbagai aktivitas online. ISP biasanya menyediakan berbagai jenis layanan, seperti Wi-Fi rumah, koneksi kabel, jaringan seluler, hingga layanan hosting dan domain. Pengguna dapat memilih paket layanan sesuai kebutuhan, seperti kecepatan internet, batas kuota, atau biaya berlangganan. Cara kerja ISP, yang pertama koneksi pengguna. Pengguna menghubungkan perangkat ke jaringan ISP melalui kabel, Wi-Fi, atau jaringan seluler. Yang kedua, autentikasi. ISP memverifikasi identitas pengguna agar dapat mengakses layanan internet. Yang ketiga, pemberian alamat IP. Setelah berhasil, ISP memberikan alamat IP agar perangkat bisa dikenali di internet. Yang keempat, akses internet. Saat pengguna membuka situs, permintaan dikirim ke server ISP, lalu diteruskan ke jaringan global. Yang kelima, pertukaran data. Data dari situs web dikirim kembali melalui server ISP ke perangkat pengguna. Dan yang keenam, pengelolaan jaringan. ISP mengatur lalu lintas data dan menjaga kestabilan koneksi agar tetap cepat dan aman. Lanjut ke pembahasan materi yang terakhir atau materi yang keempat, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, biasa disingkat dengan TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah sekumpulan protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan, terutama di internet. Singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yaitu TCP/IP. TCP/IP berfungsi sebagai aturan utama dalam pengiriman dan penerimaan data antar perangkat di seluruh dunia. Fungsinya adalah mengatur bagaimana data dibagi menjadi paket, dikirim, diterima, dan disusun kembali agar informasi sampai ke tujuan dengan benar dan utuh. Tanpa TCP/IP, komputer dan perangkat di seluruh dunia tidak akan saling bisa berkomunikasi dengan baik. Cara kerja TCP/IP dibagi menjadi beberapa tahap yang melibatkan dua protokol utama, yaitu TCP dan IP. Yang pertama, pembagian data oleh TCP. TCP memecah data besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket data agar mudah dikirim melalui jaringan. Yang kedua, pemberian alamat tujuan oleh IP. Setiap paket diberi alamat IP tujuan dan pengirim, seperti alat rumah pada surat, agar bisa dikirim ke lokasi yang benar. Yang ketiga, pengiriman data melalui jaringan. Paket-paket tersebut dikirim melalui berbagai jalur di internet, melewati router dan server, hingga sampai ke alamat tujuan. Dan yang keempat, penyusunan ulang paket oleh TCP. Setelah semua paket sampai, TCP di sisi penerima akan menyusun ulang paket tersebut menjadi data utuh seperti semula. Jika ada paket yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang agar data tetap lengkap. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.